Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana nih puasanya teman-teman? Ini puasa kita udah berjalan 3 hari ya teman-teman. Semoga tetap lancar ya menjalankan puasanya sampai akhir ya teman-teman. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan ya. Nah, ini seperti biasa teman-teman, aku selalu share kegiatan aku di dapur idaman aku ini ya teman-teman. Nah, ini aku lagi siapin dulu bumbu-bumbu buat masak. Hari ini aku mau masak ikan bakar. Nah, ini aku kupas-kupasin dulu untuk bawangnya. Udah selesai, lanjut di sini. Aku mau halusin dulu bumbu-bumbunya. Seperti biasa, aku kalau ngalusin bumbu lebih suka pakai ulek kan ya teman-teman. Karena menurutku rasanya itu lebih enak ya ketimbang menggunakan blender. Tapi terkadang aku suka juga menggunakan blender kalau udah keadaan mendesak gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya yang aku pakai cuma bawang merah, jahe, dan kunyit ya. Nah, ini udah selesai aku halusin tuh bumbunya. Lanjut di sini aku mau marinasi dulu untuk ikannya. Ini aku sayat-sayat ya bagian ikannya agar lebih meresap untuk bumbunya. Nah, ini lanjut aja aku masukin ke dalam jepitan buat aku panggang ya teman-teman. Nah, ini aku mau bakarnya nanti menggunakan tempurung kelapa. Karena dibakar di atas tempurung kelapa itu untuk rasa ikan bakarnya menurutku lebih enak dan lebih wangi ketimbang menggunakan teflon ya teman-teman. Gak apa-apa kita sedikit susah untuk mengerjakannya, tapi untuk cita rasanya dijamin bikin menggugah selera ya. Apalagi di bulan puasa ini yang enak minum-minum seperti ini ya teman-teman, yang dibakar-bakar. Nah, ini tadi aku geser-geser karena posisinya salah, ini biar bisa nanti 4 ekor masuk ke dalam bakaran aku teman-teman, karena bakarannya ini kecil. Dan ini juga masih ada sisa ikannya, nanti 2 kali bakar ya untuk ikannya. Ini aku marinasi lagi ya, jadi nanti itu kalau udah matang dikeluarin baru masuk sisa untuk ikannya ini. Ini untuk ikannya aku pakai ikan selar ya teman-teman, dan ada 2 ekor ikan apalah namanya aku lupa teman-teman untuk nama ikannya. Nah, ini udah selesai aku marinasi. Lanjut di sini aku mau peras untuk santan kentalnya untuk bumbu ikannya teman-teman. Nah, nanti kalau udah selesai kita bakar baru kita olesin untuk santannya, baru kita bakar lagi ya teman-teman. Nah, ini adalah resep ikan bakar rumah makan Padang ya. Di sini kita ngambilnya santannya yang kentalnya aja teman-teman. Nah, nanti itu sisanya santannya itu nanti mau aku bikin sayur kol, mau aku gulai putih aja teman-teman. Nah, ini bumbunya dimasukkan sedikit ke dalam santannya. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini aku mau cuci bersih dulu untuk ikan bada. Kalau di kampung aku teman-teman ikannya kecil-kecil. Ini aku mau bikin salad ikan ya. Nah, ini memang menu yang padu padanannya cocok di selera keluarga aku ya teman-teman. Nah, ini udah selesai aku cuci. Lanjut di sini aku mau hidupin dulu, aku mau bakar dulu untuk tempurung kelapanya. Nah, tadi itu aku minta tolong omnya anak-anak bakarin tempurungnya, siramin dulu pakai minyak tanah karena aku bilang nanti takut tanganku bau minyak tanah ya teman-teman. Jadi kata omnya nanti kalau bakar di dalam di dalam wajan pecah itu yang ada nanti lama
matangnya karena terlalu tinggi, jadi omnya cari batako dulu biar nanti nggak terlalu tinggi untuk ikannya. Nah ini aku tinggal lagi untuk tempurung kelapanya biar omnya aja yang bakar. Lanjut di sini aku siapin tepung untuk salekannya. Sebetulnya tepungnya itu harus tepung beras ya teman-teman, cuma menurutku kalau tepung keras terlalu keras, jadi aku ganti aja menggunakan tepung segitiga biru ya teman-teman. Aku tambahkan dengan tepung maizena. Nah lanjut di sini aku mau goreng dulu untuk sala lawaknya. Masukkan ikan ke dalam tepung tadi ya teman-teman. Lanjut aja di sini digoreng seperti ini ya. Nah kalau di kampung aku banyak sekali jualan kuliner seperti ini teman-teman, ikan bakar, habis itu sala lawak dan sambal lado. Jadi nama rumah makannya itu rumah makan sala lawak gitu ya teman-teman. Mana tahu yang nonton video aku ini ada sebagian orang Sumatera Barat, terutama orang Pariaman, pasti udah tahu dengan menu-menu seperti ini ya. Nah ini untuk sambalnya aku bikin sambal lado hijau. Untuk sambal lado hijau di situ aku udah rebus cabai hijau, tomat hijau dan juga bawang merah. Nah ini untuk salanya udah matang. Lanjut aja di sini aku tiriskan ya teman-teman. Bumbu halus untuk salanya di sini aku pakai kunyit, bawang putih dan juga cabai merah ya. Nah ini aku goreng lagi ya teman-teman. Nah ini lumayan banyak ya teman-teman, karena itu ikannya 1 kilo semalam aku beli, tapi nggak habis aku goreng semua ya. Nah ini aku nyambil aja, nyambil nunggu semuanya matang. Di sini aku mau siapin dulu sayurnya. Aku mau potong-potong untuk sayur kolnya ya teman-teman, karena kol itu nanti mau aku gulai putih dengan sisa kelapa yang aku peras tadi ya. Dan ini ikannya tadi aku tinggal udah dibakarin sama omnya anak-anak, jadi aku bisa nyambil kerjaan yang lain ya. Kalau untuk ikannya udah dipegang sama omnya anak-anak. Alhamdulillah kerjaan kali ini agak sedikit ringan ya, ada yang bantu di rumah. Tapi kalau tadi aku ngerjakan sendiri mungkin bakal lama aku siapnya, karena nungguin bakaran ini kan lumayan lama ya teman-teman. Nah ini tadi untuk apinya agak kurang ke dalam, jadi aku masukkan sedikit, bukan kurang ke dalam sih, maksudnya kurang menyebar ya untuk tempurung kelapanya. Nah aku tinggal aja untuk ikan bakarnya. Lanjut di sini aku kembali ke dapur rekaman aku. Ini untuk cabai hijaunya udah matang. Lanjut aja di sini aku salin dulu ya teman-teman ke dalam piring. Oh iya nih, udah di pertengah video aja aku lupa mau nyapa-nyapa teman-teman di rumah. Kalau gitu dari daerah mana aja nih teman-teman yang nonton nih video aku ini, boleh ketik di kolom komentar ya. Nah ini untuk sayurnya tadi aku cuma kasih bumbunya bawang merah sama cabai yang diiris-iris gitu ya teman-teman, nggak pakai tumis. Tadi direbus dulu sebentar, kolnya menggunakan bawang merah dan cabai itu udah empuk, baru dimasukkan santan ya teman-teman. Nah ini aku bikin sambal, namanya sambal lado piri ya teman-teman, karena dia dipotong-potong dulu, lalu bawang merahnya juga dipotong-potong, dikasih jeruk nipis, dikasih garam sedikit, kalau jamur dibanyak-banyak aja sedikit, menggunakan sendok juga bisa ya. Ini aku menggunakan batu gilingan cabai aja. Kalau udah seperti ini baru kita tambahkan minyak goreng ya teman-teman. Lebih enaknya pakai minyak goreng yang dari kelapa asli kita masak sendiri itu ya teman-teman, untuk rasa dan aromanya tuh lebih wangi. Cuma karena aku nggak punya itu, jadi aku pakai minyak goreng bekas gorengan sala tadi. Kalau di kampung mama aku bikin pakai minyak goreng itu, karena mama sering sekali bikin minyak tangan itu ya teman-teman. Nah ini aku haluskan juga untuk cabai hijaunya. Aku bikin dua macam cabenya, yang satu cabai hijau, yang satu cabai kayak tadi ya teman-teman.
Nah, untuk cabai hijaunya seperti itu juga kita tambahkan dengan minyak goreng. Karena kalau habis cabai itu kan aku bikin sedikit, yang mau cuma Omi aja, aku takut anak-anak gak suka. Ternyata anak-anak juga doyan teman-teman dengan cabai itu. Nih aku bikin juga cabai hijau, kalau ikannya habis pas buka ini nanti sahur kan aku tinggal goreng lele dan udah ada cabai hijau untuk temannya. Alhamdulillah menu buka puasa kali ini sangat sederhana ya teman-teman, dan menurutku menu yang satu ini bisa bikin auto nambah-nambah makan, bisa ngabis nasi semagicom ya. Nah ini udah selesai, aku berberes dulu di dapur sebelum aku bikin minumannya ya teman-teman. Rencana aku mau bikin es teler, tapi ini mau aku bereskan dulu karena banyak minyak-minyak dan bekas-bekas cabai di atas wastafel tuh, yang namanya kalau udah bikin goreng-gorengan pasti minyak-minyaknya banyak kecipratan di dinding-dinding, di kompor, dan sampai ke bawah ke kompor itu juga ya teman-teman. Oh iya nih, makasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Semoga video aku ini bisa bermanfaat dan video aku ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan ambil aja teman-teman nilai positif dari video aku ini. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang udah share video aku ke komunitasnya ya. Nah ini aku lanjut aja berberes ya teman-teman. Nah ini aku bersih-bersihkan dulu untuk semuanya dan juga bagian di bawah-bawah kompor sebelum aku lanjut bikin airnya ya teman-teman. Nah ini aku tadi istirahatkan sebentar, habis lap-lap ini aku lanjut dulu beli air kelapa muda, karena es teler itu enaknya pakai air kelapa muda dan kelapa ya teman-teman. Nah ini aku lanjut, nih aku bukain dulu untuk nangkanya. Nah ini kemarin aku beli buah nangka 10.000 sebanyak itu ya teman-teman. Untuk buah nangkanya rasanya manis ya teman-teman. Nah jarang juga sekarang ada yang jual nangka matang. Kemarin itu pas aku ke warung ada ibu-ibu yang beli buah nangka, jadi pas itu aku tanya dia beli di mana, dia kasih tunjuk tempatnya ke aku, jadi aku langsung garcep pesannya teman-teman. Karena aku pun dari kemarin itu udah pengen bikin es teler, karena aku udah beli juga buah alpukatnya. Nah ini bijinya udah aku buang ya, dan juga itu untuk apa ya yang putih-putih itu aku bilang sabutnya ya teman-teman. Nah ini dipotong-potong, aku potongnya kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Ini udah selesai dipotong, lanjut aja aku pindahkan ke dalam wadahnya ya. Nah ini lanjut aku mau potong-potongnya juga untuk alpukatnya. Nah ini sebagian udah aku potong ya teman-teman. Nah ini ada satu biji alpukat yang kurang cantik, agak busuk sedikit ya di dalamnya, jadi aku ngambil bagian yang bagusnya aja. Bagian yang udah hitam dan udah lembek itu aku buang aja ya teman-teman. Ini di tempatku harga pokat yang aku beli saat ini adalah 28.000 1 kilonya ya. Kalau di kota teman-teman berapa harga pokat 1 kilonya? Boleh komen-komen ya di kolom komentar, mana tahu di kota teman-teman lebih murah daripada tempat aku. Nah ini aku tambahkan Nutrijel ya teman-teman. Nih Nutrijelnya dari pagi udah aku bikin, jadi udah aku potong-potong juga itu ya, aku potongnya juga kotak-kotak. Aku cuma punya stok Nutrijel itu yang rasa mangga, harusnya rasa kelapa teman-teman, cuma karena nggak punya stok itu malas juga keluar, hari panas ya udah aku pakai seadanya aja yang ada di rumah. Nah ini untuk kelapanya aku serut ya, menggunakan serutan kelapa yang panjang itu. Di sini aku pakai kelapa 4 ya teman-teman. Ini untuk airnya tadi aku pisah. Nah di sini aku pindahkan ke wadah yang lebih besar teman-teman, karena wadah tadi kecil nggak muat untuk
4 air kelapa tadi. Nah, ini aku juga tambahkan 1 kaleng susu kental manis. Ini aku pakai merek Carnation teman-teman. Dan di sini aku nggak pakai santan, pengganti santannya aku pakai fiber cream yang aku larutkan 3 sendok makan. Nah, ini segar sekali, nanti tinggal nambahkan es ya teman-teman. Nah, ini aku udah di ujung video dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Assalamualaikum, see you.